Inkonsistensi efisiensi anggaran. Idealnya, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terrealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya, postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana, sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi. Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara. Sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekedar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. Saudara, saya ajak Anda untuk melihat informasi apa saja di Harian Kompas hari ini di hari Sabtu 15 Februari 2025. Kita lihat dari foto berita terlebih dahulu. Ini merupakan foto berita Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang membonceng sepeda motor saat menghadiri silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di Hambalang pada hari Jumat kemarin. Presiden Prabowo mengumpulkan para anggota kabinet, Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju, plus hingga para kepala daerah di kediamannya di Hambalang dalam rangka silaturahmi bersama para elit bersamaan dengan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Gerindra. Foto ini juga dilengkapi dengan judul besar terkait dengan elit partai siap jaga koalisi, hindari bicara Pilpres. Para elit partai politik dalam KIM Plus menyatakan bersedia menjaga koalisi hingga 2029. Namun sebagian dari mereka belum memberikan sikap terkait pencalonan Prabowo di Pilpres 2029. Presiden Prabowo mengajak para elit partai politik untuk mendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpin hingga 2029. Di Harian Kompas juga menyoroti di bagian sebelah kanan, saudara, Prabowo ingin KIM Plus menjadi koalisi permanen. Ini menjadi pilihan informasi Harian Kompas hari ini. Kita bergeser ke sebelah kiri. Ini terkait dengan efisiensi anggaran yang juga masih menjadi sorotan. Honorer hingga uang kuliah tak terdampak.
Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tidak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. Dan selain itu juga Sri Mulyani menyampaikan bahwa bertemu ya dengan Dasko, Sufmi Dasko, ini dibutuhkan agar klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait dengan penghematan anggaran. Kita lihat lagi halaman 15, Saudara. Oh, ini terkait dengan berita duka, Bendahara Umum Partai Demokrat meninggal dunia. Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Renvil Antonio meninggal dalam kecelakaan saat mengendarai motor gede di Situbondo, Jawa Timur. Renvil Antonio meninggal akibat kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dauan, Kecamatan Situbondo, dan mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor besar atau moge menuju ke Bali. Jenazah sudah dimakamkan pada Jumat malam kemarin di TPU Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Informasi ini dan sorotan lainnya Saudara dapat Anda baca di Harian Kompas pada hari ini Sabtu 15 Februari 2025 atau mengakses di kompas.id. Saudara, hingga hari Jumat kemarin banjir masih merendam permukiman warga di Perumnas Antang, Blok 8 dan Blok 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.